Akang pengamat lalu lintas sudah tentu menyorotnya sarana prasarana lalu lintas yang ada. Kita kebetulan lagi duduk di depan kantor Dinas Perhubungan. Betul. Dan di wilayah Kabupaten Bandung nih. Menurut Akang nih, barangkali selama ini meneropong Kabupaten Bandung, khususnya lalu lintas di Kabupaten Bandung. Nggak apa-apa nih buat input ke kita juga nih, bisa kita sampaikan ke bidang yang termasuk respon loh. Iya betul. Termasuk responnya gimana antara Pemda lain dengan Pemda. Betul. Nah, jadi keadaannya bagaimana, terus ya. Respon dari setelah Akang misalnya, oh ini rusak ini A B C D. Nah, respon dari Kabupaten Bandungnya juga dalam hal ini di sub kayak gimana nih Kang? Dulu tuh masih ada nih bukti otentiknya ini. Tahun 2005 ini masih ada. 2005 ini surat balasan izin Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Nah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang selalu membuka ruang kolaborasi. Pada hari ini di acara Parodcasan, kalau tidak salah episode kelima, Pak Erik ya? Kelima, ya. Episode kelima kita berkolaborasi nih dengan pengamat lalu lintas versi media sosial. Jadi kalau di media sosial, orang ini nih selalu membahas dan juga mengkritiknya. Kalau bahasa lotek itu karetnya 3, Pak Erik. Pedas banget gitu, Pak Erik. Pedas banget. Gitu. Nah, nyelakit. Nah, ini di sebelah kami tentunya ada Akang lah kita bilang, Kang Abdul Muhi gitu Kang ya. Betul. Beliau selaku pengamat lalu lintas yang concern terkait dengan sarana dan prasarana lalu lintas. Dan saya juga di sini ditemani oleh Mr. Erik Alam Prabowo gitu. Erik Van Persib. Oh, Erik Van Persib ya. Oh, selamat ya kemarin sudah juara Pak Erik Persib. Ya. Memang saya like juara, like juara ya. Nah, mungkin sebelumnya masyarakat terutama Kabupaten Bandung ataupun para pengguna transportasi juga pengen tahu. Akang backgroundnya pengamat lalu lintas tuh mau ngapain sih Kang? Dan mulai kayak gini tuh dari kapan? Gini dulu, ini kan judulnya apa dulu Pak Rudin? Oh iya, kok bisa judulnya? Sekali lagi judulnya apa? Kok bisa gitu ya? Jadi seorang Kang Abdul Muhi bisa mengcover, mengamati seluruh transportasi se-Bandung Raya ya? Indonesia. Se-Indonesia. Luar biasa ya. Di mana itu gitu kan? Kok bisa? Dari mana kan gitu. Nah, mungkin memperkenalkan terlebih dahulu Kang terkait dengan apa itu pengamat lalu lintas. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Abdul Muhi yang biasa komentar pedas mungkin ya di IG di sub nih terutama kebanyakan. Kang, saya adminnya Kang. Jadi langsung nih bertatapan muka. Jadi sebenarnya pengamat lalu lintas itu julukan tadinya tuh dari temen. Nah temen itu suka lihat komentar saya di Instagram itu, katanya sering komentarin tuh pasti lampu lalu lintas, katanya wah ini pengamat lalu lintas sih. Tapi nama IG-nya dulu masih Abdul Muhi. Masih. Masih IG pribadi ya. Nah, sekarang udah berapa tahun pakai ada IG pengamat lalu lintas. Nama IG-nya pengamat lalu lintas gitu. Oke. Ya. Dan itu mulai kapan tuh Kang? Mulai concern ke lalu lintas atau emang sekolahnya di lalu lintas atau gimana? Enggak juga. Enggak juga. Jadi dulu mungkin cerita dulu zaman kecil itu saya tinggalkan di desa nih. Nah, ketika ke kota itu lihat lampu lalu lintas ya suatu hal yang jarang gitu sebenarnya. Nah, itu dari mulai situ kan mulai suka gitu. Mulai dari cinta lah ya. Jatuh cinta. Terus sama dulu tuh ada video klipnya Bang Haji Roma Irama tuh Reformasi judulnya. Di situ itu ada adegan yang menampilkan kekerasan atau anarkisme terhadap lampu lalu lintas. Ada. Coba nanti lagunya gitu. Di insert ya. Nanti di insert ya video apa namanya? Lagu Roma Irama. Reformasi judulnya. Reformasi. Nanti di insert ya. Oke. Zaman 98 ya. Dulu. Nah dari situ suka memperhatikan gitu kalau kemana-mana pasti dilihatnya tuh lampu lalu lintas. Ya terutama pas
zaman dulu SMP tuh sering nyuratin di sub loh. Oh gitu. SMP. Zaman SMP. SMP dulu mana, Kak? Kota dulu di Cirebon. Dulu. Oh, SMP Cirebon. Oh, emang lahir di Cirebon Lahir di juga. Cirebon, Oke. nah. Berarti kan di sub kota Cirebon lah ya. Iya, itu benar. Pandi. Ini nih yang nyuratin. Jadi dulu tuh masih ada nih bukti otentiknya. Oh, Ini luar biasa. tahun 2005 ini masih ada. 2005 ini surat balasan Izin. Ini udah suruhan kamu. Apa? Kota Cirebon. Nah, Oh benar ya. 2005 coba dibuka. Jangan Bapak Saudara. Ini belum ada tanggalnya. Ada di Tapi kalau perangkonya sih iya 1.500 zaman dulu. Luar biasa ngeri. Jadi bukanya dibuka Iya, kan? nggak apa-apa. Perangko sekarang udah berapa sih? 10.000 lu. 10.000. Jadi ini bukti otentiknya dulu saya sering SMP? nyuratin. Iya, zaman SMP. 2006 nih, 24 Februari 2006. Izin rekan-rekan di sub Cirebon ini. 2006 Mas. Luar biasa. Iya, ngeri emang. 2006 SMP Kang? SMP masih Oke. SMP. Luar Oh, biasa. jadi ini melaporkan terkait dengan April ya. Iya, seluruh April? kota Cirebon. Tahun 80-an, umurnya udah terlalu lama. Jadi dari SMP Kita tuh diambil. oh. Oke. Dulu masih surat ini apa tulisangan dulu. Kepala Dinasnya Bapak Insinyur Haji Kusnendi Saya Suharjo MSc. dulu kantornya bukan di yang sekarang ini, masih di luar itu. Oh, tapi ini yang namanya tetap ya Abdul Muhi ya. Iya, masih dong. Kirain udah berubah. Dari zaman SMP sudah bersurat. Luar Iya. biasa. SMP loh ini, SMP, ya. SMP. Ya. Dan ini suratnya masih disimpan. Kayak harus dilaminating ya. Bahwa Ngeri. Akang ini memang benar-benar. Bener ya. Ya pengamat itu Bener-bener bawel. Tapi kita butuh lah kayak orang kayak gini. Jadi Betul. memang harus yang apa disimpan. Iya. Pak Dudi, ini berharga banget sih Pak Dudi. Ini berharga sama dengan tiket final Persib kemarin di Madura ini sama. Berharganya sama. Simpen Kang, takutnya Iya. ini ada air ya. Jadi setelah dulu zamannya surat kan, nah sekarang kan udah zamannya teknologi nih. Jadi nge-backupnya itu ya dengan di foto dulu, sempat difoto, kumpulin di handphone atau di komputer gitu. Nah 2020 pas zaman COVID itu cobalah bikin video gitu. Oh. Coba bikin yang lebih apa ya, mengedukasi gitulah. Intinya sih gitu deh. Ya. Oke. Ngedukasi siapa nih? Ngedukasi pemerintah ini saja video-videonya ini. Enggak lah, semua lah. Oh, iya, Semua iya. biar tahu maksudnya. Kalau keseharian Akang emang di lalu lintas kan? Enggak juga sih. Enggak juga. Sekolah boleh tahu kesehariannya ngapain nih? Apanya Kesehariannya Kesehariannya bikin itu. konten mungkin ya atau gimana gitu? Berwirausaha sih ya. Berwirausaha. Tepatnya Di sih bidang ya, apa tuh? Di bidang otomotif. Otomotif. Heeh. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Tapi dulu kuliah bukan di otomotif juga, dulu di teknik sipil sebenarnya. Memang orang nggak nyambung. Jadi selingannya pengamat lalu lintas atau selingannya otomotif nih? Selingannya Otomotif. lalu lintas. Kalau mau jawab selingannya atau apa? Tapi selingan aja- otomotif, diserang istrinya nanti. Iya. Selingan lalu lintas saya udah tajam gitu. Nah, melihat dari concern Akang nih, Kang Abdul ke lalu lintas, objek yang disorotnya itu apakah hanya apil? Maksudnya lampu merah saja? Apakah keseluruhan nih Kang? Misalkan ada guardrail, ada rambu-rambu lalu lintas, atau ada warning light, bahkan ada pelikan crossing mungkin, atau JPO, atau fokusnya hanya ke apil nih Kang? Kalau sekarang sih semua ya. Semua. Semua. Jadi udah merambah ya, mungkin rambu-rambu juga, rambu yang miring, yang ketutup juga itu sekarang kayaknya udah mulai disorot nih. Iya. Jadi biar jadi sekalian namanya lalu lintas kan, bukan pengamat lampu lalu lintas. Betul. Jadi Iya. pengamat lalu lintas ya harus semua. Ya, ini Oke. ini apa kembali lagi ke judul, dan saya pernah, karena saya sering berinteraksi di media sosial dengan Kang Abdul Muhi ini karena saya sebagai admin di sub ya. Kalau saya perhati itu Akang nih apa ya, kayak gatel gitu, maksudnya datang ke satu tempat lihat traffic light misalnya ada yang Iya. apa miring kayak mati malahan, atau misalnya kayak yang kemarin terakhir topinya nggak sesuai atau malah iya. gundul gitu kan. Iya. Itu terus apa kok bisa tuh terus tergerak benerin gitu tuh? Itu awalnya, maksudnya bukan awalnya tadi ya, cinta itu ya. iya. Cuma maksudnya itu kan beli piloknya butuh modal, naiknya juga resiko ya kan. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Ini menarik buat saya soalnya. Biar enggak sih, awalnya kan kayaknya gatel, kalau gatelnya mungkin nggak digaruk. Kalau ini misalkan bicara ini ya, gatel di tubuh kan kalau nggak digaruk ya mau gimana gitu kan. Iya. Nah, cara mengobatinya itu ya udah, kalau emang nggak ada yang tergerak nih, yang lain nih, ya udah saya gerak gitu dengan dana sendiri dan dengan Dana sendiri tuh ya? Iya, peralatan sendiri gitu.
sampai kadang bayar, sorry bukannya sombong nih, bayar kameramen pun kadang sendiri. Jadi Ada sponsor apa gimana nggak ada? Dari Sponsor. Sebelak Maici atau apa gitu nggak ada? Sekarang sempat ada. Sekarang sempat ada. Udah mulai ada yang endorse berarti ya? Ada, alhamdulillah. Oh, biasa. Sebutin nggak usah. Hah? Nggak usah ya. Nggak apa-apa juga ya. Bahkan bukan ke kita kan? Iya. Ada sih, jadi brand suatu apa ya, alat Alat apil ya gitu. perusahaan keselamatan jalan lah. Oke. Ada di sana semua, ada lampu lalu lintas, warning light, ada rambu lalu lintas, marka jalan semua ada. Namanya itu Pumikon dari Yogyakarta. Emang ya sekarang alhamdulillah ini banget ya, intens banget dia ininya bikin CSR-nya gitu. Enggak, tadi yang pertanyaan saya dikit Pak Dudi ya. Ya. Itu apa namanya, dengan modal sendiri apa segala macam sendiri itu kan berarti kan ngerogoh kocek sendiri ya kan? Betul. Iya. Kalau waktu tanpa ada yang supporting ke segala, berarti kan sorry nih, bukan ini. Jadi kan ngambil kocek sendiri, berarti kocek sendiri itu kan kalau sebagai kepala keluarga ya kan? Iya. Berarti istri tahu nggak sih ini? Mengurangi jatah Nah, keluarga itu gitu ya. kan Tahunya kadang di video kadang. Jadi nggak bilang ke istri. Ketahuan. Bu, teh, ini nggak bilang, sering sembunyiin. Jadi ada ini pertanyaan satu lagi, nyambung, nanti jawab sekaligus ya. Kalau saya ini udah terus terang ke istri, Oh, iya. ya nomor 1 itu Persib, nomor 2 baru istri. Nah kalau ini nomor 1 apakah April nomor 2 baru istri? Berani nggak ngomong gitu? Ya kadang tapi dikasih pengertian juga kalau Oke. itu kan buat kembali lagi kan buat Kebanian. apa namanya? Buat AdSense juga, dapat AdSense loh, Oh, jangan iya, salah. iya, iya. Iya, iya. Ada di YouTube kan itu Oke, ya. dapat ya, dapat ya, oke. Alhamdulillah. Tapi baru 25.000 sih. Nggak usah curhat, nggak apa-apa. Baru 25.000 subscriber. Oh, luar Oh, gitu. biasa itu. Luar biasa. Tangan wah keren. 20.000 loh. Berapa lama Kang? 25.000 dari 2020. 4 tahun loh, luar biasa. Jadi sudah ada income yang masuk ya dari Alhamdulillah Gitu. udah. Walaupun nggak seberapa sih gitu kan. walaupun Ya. tidak apa namanya belum seberapa atau belum sesuai antara pengeluaran dan kebutuhan, tapi kan jelas kan edukasinya dapat. Iya, dapat. kan? Garukannya tadi dapat. Dapat. Ya. Kenapa kita bisa ketemu di sini juga kan karena efek garukan. Betul. Iya, oke. Nah, saya kalau dari sisinya dari pemerintah nih Kang, Akang pengamat lalu lintas sudah tentu menyorotnya sarana prasarana lalu lintas yang ada. Kita kebetulan lagi duduk di depan kantor Dinas Perhubungan dan di wilayah Kabupaten Bandung nih. Menurut Akang nih, barangkali selama ini meneropong Kabupaten Bandung, khususnya lalu lintas di Kabupaten Bandung. Ya. Nggak apa-apa nih buat Ya, nggak apa-apa. buat apa input ke kita juga nih, bisa kita sampaikan ke bidang yang Termasuk respon loh. iya betul. Termasuk responnya gimana antara Pemda lain dengan Pemda Betul. Kabupaten Nah, Bandung. jadi keadaannya bagaimana, Juga, terus ya. respon dari setelah Akang misalnya, oh ini rusak ini A, B, C, D. Nah, respon dari Kabupaten Bandungnya juga dalam hal ini di sub kayak gimana nih Kang? Kalau sebentar, pertama ini yang banyak bicara di subline itu kadang kewenangan. Betul. Kewenangan ya. Kadang di subline itu bilangnya ini kewenangan ini kewenangan ini kewenangan pusat daerah gitu. Iya. Masyarakat itu nggak mau tahu Pak, mau itu dari pusat, Jalan dari nasional, betul, provinsi. orang warung yang ketika lampu lalu lintas mati jungkir balik kan, Ya, itu nggak mau tahu Pak. Iya. Masa orang kecelakaan bilang ini kewenangan ini Pak, nggak bisa, ya nggak bisa kayak gitu kan. Jadi yang pertama itu di sini alhamdulillahnya nggak ada bicara masalah kewenangan, nggak pernah kedengeran gitu. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau misalkan ini terbuka gitu, di sini terbuka, cukup terbuka sekali gitu. Di sini tuh maksudnya di sub Kabupaten Bandung. Alhamdulillahnya tuh terbuka dalam arti itu orang lain boleh apa ya istilahnya mengkritik, ngasih saran, apalagi ini podcast ya. Iya. Sorry ada di sub lain yang nggak mau loh sama sekali gitu. Nggak mau? Nggak mau sama sekali. Nggak mau tuh nggak mau podcast atau nggak mau berinteraksi atau gimana? Jangankan podcast, interaksi juga nggak mau. Oh, nggak gitu. mau. Ada Saking sebagian. tertutupnya ya. Tapi nggak usah sebut lah. Nggak usah itu, nggak usah. Jangan. Itu kan teman-teman kami juga. Jangan. Itu namanya gibah. Gibah. Dibahas. Nanti ribut. Iya. Oh, ini kan kita FGD. Oh iya. Fokus gibah daerah. Oh beda ya sekarang. Perasaan dulu bukan itu. Nah, sekarang gimana Kang melihat sudah meneropong nih prasarana dan sarana kita nih? Oh iya, sekarang dan harusnya berbicara- gimana nih? Berbicara itunya ya, Iya. prasarananya kalau alhamdulillah ya udah mulai ada pergerakan. Iya. Kalau daripada dibandingkan dengan dulu gitu Iya. kan. Tapi ya ada masukan sedikit sih ada gitu kan, yang masalah ada beberapa sih yang
depan Pemda boleh nggak? Nggak apa-apa. Nanti kalau pedas juga nanti kita sensor kok. Jangan. Itu depan Pemda apa sih yang bikin lama gitu loh? Banyak yang komen ke saya jadi. Ya, jadi simpang 4 Pemda itu kenapa bikin lama ya? Iya, nah itu Ya, satu. oke. Nanti mungkin ada cuplikan jawaban ya dari kita ya, karena kebetulan Boleh. narasumbernya dari pengamat. Nanti ada sesi dijawab sama oleh dinas ya. Kenapa? Yang jelas gini, nggak apa-apa kita bongkar aja. Sebenarnya secara teknis sudah nggak ada masalah. Secara teknis sebenarnya sudah tapi memang ada pertimbangan lain yang kenapa harus tertunda gitu kan. Sebenarnya sudah bisa terbackup tapi dengan berbagai pertimbangan. Tapi coming soon. Jadi kami juga sambil ini sekalian untuk masyarakat informasi juga. Kami juga sambil evaluasi nih. Kan bukan berarti begitu ada kendala mati kemudian kita sebagai pemerintah diam. Ya kan? Karena tetap mau nggak mau kita fokusnya tetap keselamatan nih Kang Abdul ya. Jadi kami tetap rekayasa lalu lintas, kami berikan bundaran segala macam. Ini sambil dievaluasi Kang. Kita juga masukan dari DPRD juga, masukan dari pimpinan Bupati juga. Apakah nanti kita lihat nih sambil dievaluasi apakah efektif dengan ada traffic light atau malah lebih efektif adanya bundaran. Nanti kita lihat dari berbagai faktor baik dari antrian dan terutama terkait dengan keselamatan. Jadi ini sedang kami evaluasi, mudah-mudahan coming soon keputusan sudah ada apakah traffic light kembali diaktifkan kembali atau nanti kita buatkan rekayasa lalu lintas dengan bundaran. Itu Kang. Jadi masih evaluasi intinya. Sudah selesai sih evaluasinya, tapi jawabannya nggak akan kami share ke Akang. Aku comel. Ke bawah. Minum dulu. Ini buatan pabrik. Dan kayaknya jadi kebalikin, Bapak jadi narasumber ya? Enggak, ini menjelaskan. Karena Bapak ini bawel banget kalau di ini ya kan. Tapi bagus gitu loh, maksudnya jadi kayak buat kita juga kayak ada yang nyetrumin gitu, biar kita jangan anteng tidur bobo nyenyak gitu kan. Betul. Terima kasih malah kadang-kadang. Ada lagi tuh yang kedua nih, Simpang Gading yang dari arah tol. Nah itu hijaunya mati. Simpang Gading dari arah tol hijaunya mati. Kita dulu pernah kolaborasi ya? Yang dari arah sininya Pak. Oh yang dari arah Gading? Dari arah Gadingnya. Itu lawannya dari arah tol dia. Dari arah tol. Oke. Nanti kami sampaikan kami sampaikan terkait teknis ya. Jadi masih ada kekurangan mungkin dari Dinas Perhubungan, sesegera mungkin diperbaiki. Pak Erik. Ya ini setelahnya tadi. Ya. Betul Kang Rudi. Yang utama sih itu 2, cuman mungkin yang sunnah nih ada warning light kan banyak nih yang mati. Nah itu PR. Itu. Banyak yang mati tapi yang hidup lebih banyak Kang. Ya. Boleh. Ya gitu ya. Boleh dihitung lah. Iya. Biar terkesannya kayak mati semua gitu kan, padahal yang mati banyak tapi yang hidup lebih banyak gitu sebenarnya. Boleh. Ya. Boleh. Bela diri bisa. Nah, sejauh ini Kang, yang berprofesinya nih, bukan sebagai wirausaha tapi sebagai pengamat lalu lintas, pernah nggak menerima ancaman ataupun perkataan yang buruk lah gitu, entah dari siapapun ya? Ini baru nih. Oh gitu. Baru di TikTok yang kemarin. Oh gitu. Viral. Gimana? Pertama dibilang merugikan ada. Merugikan? Ya. Gak tahu itu komen-komen anonim ya, nggak ada foto, nggak ada itu. Terus ada dibilang perusakan fasilitas lalu lintas itu katanya. Kan bukannya mau perbaiki ya? Iya itu makanya. Justru yang komentarnya ini banyak kan yang nggak ngerti gitu, asal komen lah. Terus ada yang bilang lagi tuh apa ya? Lupa banyak sih di IG sampai 400.000. Enggak, sekarang nyampe berapa? Iya 400.000 yang viewer TikTok yang itunya di video itu gitu. Cuman dikasih balasan lah sama saya. Jadi ada video kedua itu. Ya alhamdulillah muncul komentar-komentar positif lah itunya, alhamdulillah. Nah itu sih. Pertanyaannya apa sih? Terfokus ya. Tadi sudah ya, jadi ya, barangkali Akang gini ada yang orang-orang yang tidak merasa nyaman gitu kan ya, atau yang kata anti kritik kan gitu. Anti kritik ada juga yang nggak secara langsung ada gitu, terutama dari kalangan apa ya, pihak-pihak terkait lah. Di sub lah gitu aja udah. Diperjelas. Sebutlah namanya di sub gitu. Jadi ada yang emang nggak mau ketemu sama sekali ada gitu ketika saya ke kantor ataupun kadang dikasih surat berapa kali juga nggak ada balasan sama sekali gitu. Nah, itu orang-orang yang mungkin istilahnya bebal ya kalau dikasih tahu nggak mau gitu sampai
orang ini ya udah terkenalnya gitu. Tapi Kang Rudi kalau boleh dikit ngasih masukan, bukan masukan sebenarnya ya, mungkin ini mah hanya kemungkinan besar. Kenapa mungkin terkadang kalau misalnya ke Disub ya, khususnya kalau traffic light kan pasti mau ngomong ke Disub nih. Ya betul. Kenapa responnya seperti itu? Mungkin Kang ya, saat pelaporan, sebetulnya kalau pemerintahan itu kan dalam mengerjakan sesuatu itu kita harus patuh terhadap satu dokumen anggaran nih ya kan. Betul. Kemudian juga kita ada kas budget juga. Kapan pemeliharaan ini tuh di bulan apa? Sana nih Kang Muhyi dia laporan misalnya bulan Februari, ternyata pemeliharaan kita adanya di bulan misalnya September gitu Kang Rudi atau Oktober misalnya. Nah, kadang-kadang kan masyarakat umum mungkin tidak tahu, mungkin atau saya anggapnya mungkin Kang Muhyi juga belum tahu terkait hal ini. Sambil sharing ya Kang ya. Jadi kadang-kadang kita memperbaiki di luar kas budget atau jadwal yang sudah kalau sekarang ada sistemnya sudah terstruktur di ini ya, di sistem ya gitu ya. Kalau kita takutnya memelihara langsung, takutnya kita nanti dipersalahkan. Kita secara pelayanan memang bisa oke, bagus, tapi ada hal-hal administratif yang mungkin takutnya mereka takut untuk untuk melanggar seperti itu. Tapi sebetulnya mereka nggak pahamnya gini, Pak Rudi, mungkin ya, karena Kang Muhyi ini justru memberikan tawaran solusi. Oke, kalau itu belum bisa misalnya gitu, yuk kita kerja bareng-bareng. Dan ini mungkin juga ke teman-teman di supply juga sambil info juga ya. Kita pernah nih kolaborasi dengan Kang Muhyi di beberapa kali. Waktu itu satu di traffic light simpang Desa Soreang ya. Deso, kemudian di traffic light ini Kang Rudi Gading. Gading. Jadi di saat kami juga belum ada waktu untuk belum saatnya kami membahas itu karena itu tadi sistem tadi itu. Dan Kang Muhyi ini menawarkan, ayo udah kita kolaborasi, kita benerin dari sub kendaraannya untuk Skylab ya, untuk kita naik ke atas. Tenaganya beliau ini memang sangat luar biasa. Sampai sekarang di catatan juga buat semua, sampai saat ini simpang Deso dan simpang Gading yang dibenerin, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala. Mantap. Keren. Garansinya terjamin ya. Terjamin ya. Kerja pakai hati kan. Make mana? Make mana itu kalau bahasa Viking. Sebenarnya Kang, dari Akang sendiri ada nggak sih misalkan, dia di sub pengen berkolaborasi ya, bukan bekerja sama terkait dengan pengadaan dan sebagainya, tapi kolaborasi terkait dengan lalu lintasnya. Ada nggak membuka ruang itu dari Akang itu? Boleh banget. Itu makanya kadang sering komen juga, kalau emang nggak ngerti, bolehlah kontak saya gitu kan. Nggak usah bayar buat ini mah, buat asal saya boleh konten aja itu intinya. Tapi mungkin ya ini sambil korenya mungkin karena gaya komennya terlalu pedes kali ya. Tapi kan orang tua juga sama, marahin anak kan demi kebaikan anak juga dong. Iya juga. Tapi sifat anak beda-beda mungkin. Nah gitu. Sifat anak mungkin beda-beda. Ada begitu yang diinin ya inilah. Ada yang pundung, ada yang nerima gitu. Emang komentarnya nih pedes-pedes emang. Tapi ya kalau kebetulan saya adminnya yang justru yang gini-gini saya jadiin tadi setrum, ya udah yuk ayo. Makanya beberapa kali ketemu sama Kang Muhyi ini ya malah sama saya bukan diskusi tapi malah diajak diskusi. Ternyata banyak yang kita dapat dari Kang Muhyi ini ternyata. Betul. Jadi saran masukan juga buat kita Dinas Perhubungan untuk terus mengamati lalu lintas dan tidak salahnya berkolaborasi gitu sama Kang Abdul Muhyi gitu. Dan Kang Abdul Muhyi juga terus-terusan selalu mengkonsen. Kalau saya bosan dengar obrolannya kayak guru BK gitu. Jadi kalau ada siswa yang baju nggak dimasukin, rambutnya panjang, udah langsung aja gitu. Sikat. Itu jauh beda aja guru BK. Oh iya benar, Kang Rudi tadi katanya kan sudah bukan hanya konsen di traffic light atau sekarang di rambu tadi ya. Di rambu. Udah mulai konsen ke PJU juga ikut campur juga. Kebetulan PJU di Kabupaten Bandung emang sudah beralih ya, dari Dinas PU ke Dinas Perhubungan. Jadi silakan saja. Tapi yang membangun nih kritiknya ya. Jangan cuma pedas tapi bikin sakit perut ya. Pedas tapi bikin enak makan gitu. Itu kan kadang saya kasih solusi juga setiap komen itu. Ya kalau emang nggak bisa, misalkan ada yang tenggor atau apa, kalau nggak ada dana udah cabut dulu gitu kan. Bisa. Itu nggak ada pengeluaran biaya apa buat ganti, itu nggak ada kan, cuma cabut aman. Oke, contoh dulu waktu ini ya. Pertama interaksi dengan Kang Abdul ini saat ini Pak Rudi yang traffic light simpang Katapang itu kan ketabrak truk Kang Masraf ya. Awal mula di situ mungkin ya. Awal mula interaksi dengan kami itu. PDKT sama Disub di situ, Disub Kabupaten Bandung. Nah, betul. Jadi laporan masyarakat mungkin saat itu nggak ada karena waktu itu ya di IG nggak ada, tapi kebetulan Kang Abdul ini ngelaporin ke Disub. Ini
masukannya bagus juga. Kalau misalnya memang belum bisa dibenerin, udah dicabut aja dulu. Akhirnya waktu itu, nah cuman memang saatnya kenapa jadi terinteraksi dengan Kang Abdul ini, dulu Kang Abdul ini keburu emosi. Karena waktu itu memang nggak tepat timernya. Kalau menurut saya, kayaknya nggak tepat. Kita lagi full konsen mau pam lebaran, kalau saya kan mau pam lebaran, kita bolak-balik ke Nagrek segala macam. Teman-teman teknisi juga di sini lagi konsen di Nagrek. Ini terus ngomong terus gitu. Akhirnya saya juga waktu itu agak sedikit tersulut juga sih emosi, tapi masih positif ya. Nah, akhirnya teman-teman pulang dari Nagrek waktu itu jam 12 malam sama teman-teman dicabut. Tapi memang kalau menurut saya bagus sih idenya, daripada itu nanti mengganggu mobil yang lain juga, ya kan? Bukan soal mobil, orang kalau kena itu kan bisa benjol, Pak. Iya. Hati-hati. Ini jadi bukan hanya podcast tapi klarifikasi. Benar-benar. Nah, Kang, terkait dengan lalu lintas, apakah fokus ke kabelnya nih yang harus saya benerin? Saya bisa kok, atau bisa kayak gini nggak, Kang? Kalau simpang itu kan ada waktu siklusnya ya, waktu fasenya, sampai ngitung itu, Kang? Kalau itu kan masalah program ya sebenarnya. Kalau program kan kuncinya ditutup, Pak, kuncinya, boxnya. Itu agak kesulitan juga emang sih. Jadi selama ini hardware-nya gitu ya? Selama untuk hardware-nya bagian luar lah. Bagian luar ya? Ya biar orang kan yang dilihat itu pertama kali ya penampilan ya, Pak. Betul. Kalau isi otak mungkin ya dilihatin nanti lah. Penampilan dulu. Kalau penghitungannya ada teknis. Betul ya. Ya maksudnya juga. gini. Jadi bisa ada yang concern juga. Kayak contohnya yang tetangga sebelah lah, Kota Bandung itu kan. Ada simpang yang lampu merahnya itu kita bikin nasi dulu juga keburu gitu kan. Kadang ada yang cukuran jenggot, cukuran kumis. Terlama di dunia. Nah, gitu. Dan saya, itu mungkin jadi patokan akan juga, atau bisa menghitung juga barangkali, ya kelamaan hijaunya atau merahnya terlalu singkat atau gimana? Bisa sampai ke situ, Kang? Enggak, dulu sebenarnya ngambil tugas akhir itu tentang lalu lintas juga, cuman bukan di lalu lintas mobil, lalu lintas kereta. Lalu lintas kereta, oke. Di perlintasan dulu. Perlintasan sebidang. Diambilnya itu data kendaraan sih, data kendaraan yang melintas. Nah, di plotting lah ke kurva gitu. Ada yang pakai perlintasan sebidang, ada yang flyover atau underpass. Nah, itu kan dapat tuh nanti titiknya di mana. Nah, itu dapat mana yang lebih efektif nanti. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalkan itu ya sebenarnya bisa aja sih ngitung ke sana, cuman kayaknya nggak ada waktu deh. Tapi itu juga kemudian kan juga bukannya di sub yang kepingin untuk lama ya kan. Kenapa bisa jadi seperti itu kan, di sub juga sudah menghitung secara teknis dengan rumus ya kan. Dengan volume lalu lintas yang ada, panjangnya antrian atau tundaan kan itu sudah dihitung. Iya, itu kan sempat dibahas juga tuh kemarin, ada yang komen kan, itu bisa nggak sih katanya simpang Samsat Carrefour Kiara Condong dipercepat. Bisa, tapi titik lainnya akan tambah lambat gitu kasarnya. Saya jawabnya gini, sangat bisa, tapi sama di sub. Kalau sama saya nggak bisa. Gitu. Balikin lagi. Orang ini. Bisa itu dipercepat, tapi titik lainnya akan semakin panjang. Crowded lah ya. Sudah dipertimbangkan dengan matang, yakin di sub Kota Bandung sudah ngitung itu dengan. Apalagi udah sistem ATCS kan, jadi bisa hijau, sana hijau. Iya, ATCS, area traffic control system ya. Nah, itu jadi lumayan bagus ya, dan baru pertama juga ketemu nih dengan guru BK kita. Saya visi sudah 2-3 kali, tapi secara online, udah sering banget ini. Barangkali ada saran masukan, nggak apa-apa pedes juga kan, disampaikan khususnya buat di Sub Kabupaten Bandung. Biasanya kami minta masukan buat ataupun buat masyarakat nih. Ini kita minta saran dan masukannya nih dari Akang selalu pengamat lalu lintas kepada kami nih di Sub Kabupaten Bandung, khusus saja buat kami, nggak apa-apa. Siap. Jadi kalau saya boleh saran sih, ada hotline URC lah nanti. Hotline unit deteksi cepat ya? Ya, itu buat kalau misalnya insidentil ya, jadi itu emang harus urgent, harus saat itu juga gitu. Itu harus ada misalkan kontak center gitu lah ya. Kita dudukkan di apilnya ya? Nah, itu satu solusi gitu. Betul. Ya. Itu terus satu lagi ada mungkin kalau di sub lain ada patroli apil, tim patroli apil. Khusus patroli apil itu? Nah, itu. Ada di, kalau yang bagus boleh kan disebutin nggak? Boleh, nggak apa-apa. Di subkota Yogyakarta. Di subkota Yogyakarta. Boleh contoh sana, itu ada timnya, ada 6 orang kalau nggak salah ya. Ada mobil patrolinya sampai 2 dia.
ya tiap hari berpatroli, kalau misalkan ada yang rusak atau ada yang mati gitu langsung dibenerin. Kalau kami kan memang karena keterbatasan, karena luas wilayahnya Kabupaten Bandung sangat luas ya. Tapi itu ide bagus Kang Rudi. Jadi oke, untuk awalan kan kita bisa juga dicoba, jangan dulu mikirin seluruh Kabupaten Bandung nih misalnya. Oke, untuk pakai penjadwalan. Bulan ini konsen di kecamatan mana sama kecamatan mana gitu kan, bulan depan di kecamatan kan gitu kan ya. Kan kerusakan juga tidak selalu harus setiap hari ada rusak kan gitu maksudnya. Namanya juga patroli, tapi lebih ke fokus gitu ya katanya. Iya, betul. Bisa di zoning lah gitu ya. Aduh bagus juga nih. Minimal di identifikasi lah, nanti kan jadi nggak usah ke lokasi misalkan ada kerusakan, kita udah punya datanya gitu. Oke. Barangkali ada lagi yang lebih pedas? Yang lebih pedas ya? Ngapa? Itu ada karet. Ada mungkin masukan apa ya, kalau di kita perbarui teknologi ya, mungkin kalau saya lihat di sub Kabupaten Bandung traffic light ini masih jadul ya, kalau boleh ini boleh gitu ya? Di sub Kabupaten Bandung traffic masih jadul. Masih otonom ya, sistemnya itu masih berdiri sendiri antara satu simpang dan simpang yang lain. Terintegrasi. Belum ATCS maksudnya? Belum ATCS. Nah, itu kan salah satu masukan, jadi biar untuk kemajuan Kabupaten Bandung juga kan. Ya, memang kita kan harus bergerak ke arah yang lebih baik lagi kan ya. Jadi memang di saat teknologi di traffic light juga terus berubah ya, kita harus sebisa mungkin kan kita harus bisa ikutin gitu ya. Nah, satu lagi Kang, saya pertanyaan ini, kalau saya pernah lihat ya di Instagram gitu ya, lagi jalan sama keluarga sama istri, lagi piknik loh Kang Rudi, keluar kota sama anak gitu, semobil nih, tengah-tengah lihat traffic light rusak, berhenti dulu, benerin, istrinya nunggu di mobil, dia benerin, narik kila kalau itu bener kan? Itu bener atau kumaha? Pengen nanya saya, atau hanya konten doang gitu? Maksudnya ada anak istri loh di mobil, benerin dulu. Dan istri anaknya nggak protes gitu? Enggak lah. Gimana tuh? Oh, ngeri salut teman-temannya ini. Enggak, maksudnya istrinya nggak komen naon sih atau naon sih Kang eureun heula gitu, berhenti dulu. Ya, sambil istirahat juga sih kadang. Oh gitu. Jadi biar istirahatnya bukan di traffic light kali. Oh iya, ada lampu stop ya. Sekarang stop ya. Enggak, maksudnya kalau mau istirahat kan di tempat makan kayak traffic light gitu. Ini apa ya namanya tuh? Kayak concernnya tuh bener-bener peduli banget gitu. Iya, terutama sih emang peduli di traffic light gitu kan. Enggak usah lihat nih di jalan, traffic light mati misalnya, atau miring topinya, itu sengaja berhenti dulu. Sengaja berhenti dulu emang. Naik ke atas benerin, selesai turun kadang lagi. Itu kan minjem tangga punya warga loh, sampai kayak gitu nggak bawa tangga. Sampai gitu. Itu kemarin di mana? Purworejo. Purworejo. Itu berarti mau piknik kan berarti? Enggak, sendiri itu mah. Sendiri. Tapi kalau misalkan aku pernah lihat yang pas di mana ya, sama keluarga jalan terus berhenti dulu gitu. Di mana? Di Tasik. Kalau salah Tasik kok mana? Saking banyaknya jadi pusing di mana gitu. Tapi kita mengamati apa yang dilakukan pengamat kita. Iya, jadi ini aku tahu yang pertama bener itu teh. Sama sih bener teh bukan nggak percaya, maksudnya sampai segitunya gitu loh. Lagi sama keluarga ada yang ini gatal, benerin dulu gitu. Iya, emang gatal sih kadang. Emang luar biasa. Jadi kadang cuma aku pikir akan ada kelainan sebenarnya. Nah, itu agak lain. Jadi kadang hal sepele, misalkan lampunya ketutup sarang burung. Nah, bener. Tinggal cari ranting gitu, tinggal ini kan kebetulan saya kan tinggi. Seperdulu itu ya maksudnya, ada ngalangin gitu ya. Ada ranting pohon atau apa gitu. Beda sih kalau orang cinta kan gitu. Karena kalau udah sayang apapun juga dikasih ya. Iya. Saya nggak peduli apa kalau udah urusan Persib ya udah, kalau Saru amrin ianya. Jadi nggak bisa nyalahin orang gitu masih kayak ini gitu. Aduh, luar biasa. Salut. Kelainan. Itu tadi yang waktu SD kan emang nggak pernah lihat dulunya gitu kan. Kampungan nih. Dulu nggak pernah lihat, jadi pas lihat ini kayaknya bagus gitu. Salut nih buat yang concern sekali dengan lalu lintas, khususnya traffic light gitu. Jadi gini, teh sedikit kalau boleh ngasih ke traffic light aja sesayang itu, apalagi ke teteh dan anak-anak. Mantap. Catat teh. Itu ada komentar ya waktu kita ngasih challenge, nggak apa ya? Ya nggak apa. Waktu kita kolaborasi di Simpang Gading kalau nggak salah video Gading, itu. Ya betul. Nggak tahu kalau Ibu baca atau nggak, saya cuma waktu itu saya sempat masih ingat nih, saya ini highlight. Ini gini nih, punten min,
apil yang di pertigaan Kamasan, kalau dari arah Soreang, posisi apil yang ada di depan toko parfum kurang terlihat, kurang nengok ke arah jalan. Nah, saya kasih challenge nih. Gimana kira-kira bisa nggak bantu kami benerin itu? Yakin itu? Tambah satu lagi. Apa tuh? Tadi keluhannya katanya yang dari tol di Gading juga katanya mati. Oh iya. Coba. Enggak. Kita kolaborasi, ya kan? Kolaborasi. Kok bisa enggak? Enggak. Kolaborasi. Ya, yuk kita kerja sama-sama. Jadi sambil juga ngasih tahu ke Disuplai nih. Jadi Kang Muhi juga buka kolaborasi lah. Betul ya? Betul. Maksudnya lebih baik kalau emang itu terkendala, yuk kita bareng-bareng. Nah itu kami terkendala nih Kang terkait dengan perbaikan itu. Saya ngasih challenge sih, kira-kira mau nggak kolaborasi lagi kita ngebenerin 2 traffic light itu nih? Boleh. Siapa takut? Oh ya ngeri. Sama dulu dong, sama dulu. Challenge ya. Challenge. Kapan nih? Boleh kapan aja lah, bebas. Oke, benar siap ya? Siap. Podcast kita atur kapannya dan kita show juga ya di medsos, di medsos pengamat dan di medsos Disup ya. Iya, jangan dikasih kami. Ya. Mungkin Gitu doang. itu aja. Challenge itu aja cukup lah ya kan. Ya. Challenge berikutnya kita silaturahmi lebih erat lagi. Ya. Komentar ke Disup jangan terlalu pedas. Kalau mau pedes di DM aja. Diam aja. Kalau ke pedas yang lain aja, jangan. Ya. Nggak, intinya gini, kita bareng-bareng yuk, bareng-bareng ngebangun Kabupaten Bandung, terutama dari sisi tertib lalu lintas segala macam. Yuk kita, kami juga punya komunitas pelajar pelopor. Terus kami juga sekarang lagi intens dekat dengan komunitas TOB ya, TFB, Transport for Bandung. Ya, itu kan yang sangat intens terhadap Transmeter Pasundan nih. Jadi saya udah punya konsep, kita nanti mau kerja bareng nih. Pelajar pelopor, pengamat lalu lintas sama TFB. Yuk kita kolaborasi. Komplit Kang. Pelajar pelopor yang terkait keselamatan lalu lintas dini, kemudian dari Akang yang terkait dengan lalu lintas dan transport Bandungnya ke angkutan. Jadi komplit lah gitu. Lalu lintas dini, kemudian dari Akang yang terkait dengan lalu lintas dan transport Bandungnya ke angkutan. Jadi komplit lah gitu. Kalau jamu tolak angin komplit. Merek. Ya. Apa-apa. Ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih kan sudah berkenan hadir di kantor Disup dan juga ngasih kritikan-kritikan yang sangat membangun buat kami tentunya dari Dinas Perhubungan. Kami ucapkan terima kasih dan ada salah satu hadis kan ya. Akang ini sangat bermanfaat dan ada hadis riwayat Imam Ahmad, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain dan Akang ini sudah mengimplementasikan. Terima kasih. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan pahala ya Kang. Dan kita juga terima kasih sudah mau berkolaborasi dengan kami dan sudah mau membangun Kabupaten Bandung yang bedaskeun gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.